Oke, kita sedang jalan-jalan ke Jogja lagi, edisi ke Jogja kesekian kalinya. Kita akan mereview beberapa tempat yang ada di Jogja seperti Masjid Jogokarian, lalu kita akan jalan-jalan di Pasar Prawiro Taman, Jalan Prawiro Taman yang hari ini hype karena kemarin waktu peak season banyak orang-orang yang liburan ke Jogja daripada sekitar ke Batu Malang. Dan tempat di belakang saya ini Masjid Jogokarian merupakan salah satu masjid dengan manajemen yang terbaik yang ada di Indonesia. Yuk kita lihat dulu ya. Oke, kita barusan beli peci. Ini harganya 120.000 di Masjid Jogokarian dengan khas Jogja, coraknya Jogja. Dan menjadi ciri khas dari Masjid Jogokarian yaitu infaknya. Ada infak operasional Masjid Jogokarian, ada infak subuh, lalu ada infak air. Dan tentunya ini ada Masjid Jogokarian, layanan antar jemput jamaah masjid. Jadi yang mungkin sakit-sakit bisa menggunakan ini. Dan yang jadi ciri khas juga, kita lihat ada salah satu spot di sini. Ini mengingatkan kita untuk pentingnya sodako, karena sesungguhnya sodako itu menolak bala dan membukakan pintu rezeki. Jadi Masjid Jogokarian ini memang cukup terkenal dengan manajemen masjidnya ya. Dan ini kita lihat masjid ini juga memiliki badan usaha masjid, dan tentunya tadi beli furniturnya pun atau aksesorisnya pun ada di masjid ini. Dan kita lihat ke depan ada Grey Pro U dan jadi daya tariknya ada angkringannya, ada orang jualan bakso juga. Jadi nuansa masjidnya ini walaupun tidak terlalu besar ya, tapi fasilitasnya sangat lengkap. Tadi ada kursi pijat juga dan setiap kali sholat maghrib di sini full berjamaah. Dan kita lihat, nah ini ada angkringan sebelah kiri, ada bakso. Dan kita lihat itu Pro U itu salah satu channel yang kita follow dulu di Instagram ya, ataupun di media sosial seperti YouTube, menjual aksesoris yang khas dari sekitar Masjid Jogokarian ini. Dan nanti sedikit aja untuk review di Masjid Jogokarian, kita lanjut ke Pasar Prawiro Taman. Intenan 15 mas. 15 ya? Loro ya? Loro. Oke, setelah selesai kita tadi beli beberapa aksesoris, sarung, dan juga kopi ya. Kita ini nyoba bakso di Jogokarian. Ini salah satu bakso khas ya Pak Nggih, dari Masjid Jogokarian. Isinya sederhana, daripada di Malang cuma pentol, tahu kali, gorengan. Dan harganya 15.000. Jadi kita lihat nanti baksonya. Oke, kita tadi makan. Ini baksonya dapat 2 pentol besar, 3 pentol kecil, tahu sama gorengan, dan ada tetelannya. Ini tetelannya seperti ini. Dan dengan harga 15.000, sangat worth it ya, karena memang murah. Cuma 15.000, habis sholat, kita makan bakso. Kita lanjut ya ke Jalan Prawiro Taman setelah ini. Oke, kali ini kita berada di Jalan Prawiro Taman. Ini merupakan salah satu destinasi yang paling populer yang ada di Jogja hari ini, karena memang ini kita melihat seperti Kuta dan Legian pada era tahun 2011-an, 2010-an, 2014, 15, 16, 17 yang dipindahkan ke Jogja. Karena memang sepanjang jalan ini
banyak kita lihat bar dan juga tempat-tempat makan Western, Italian, terus ada Asian, dan ini kita berada di Seroja. Ini salah satu tempat yang kita kunjungi ketika di Prawiro Taman ya. Memang kulinernya khas peranakan Melayu. Dan kita lihat sepanjang jalan di sini ke jalan pasar dekat pasar Prawiro Taman ini, kita lihat sudah mulai banyak bule, banyak juga wisatawan mancanegara, dan tentunya wisata Nusantara juga meramaikan tempat di Jalan Prawiro Taman ini khususnya waktu libur tahun baru kemarin. Sehingga kita lihat liburan yang kemarin banyak ke Batu juga terpecah ke Jogja, dan Jogja ini bukan hanya untuk wisata Nusantara, sudah tidak hanya untuk wisatawan Nusantara, tapi juga untuk wisatawan mancanegara, khususnya orang-orang dari beberapa negara di Eropa seperti Prancis, Inggris, Belanda itu mampir ke Jogja sebelum mereka melanjutkan perjalanan ke Bromo, Tumpak Sewu, Ijen, dan akhirnya ke Bali. Di sini length of stay-nya sekitar 2 malam. Jadi ini salah satu fenomena terbaru yang ada di Jogja. Mengapa Jogja sekarang menjadi salah satu tempat bersinggahnya bule-bule, dan ini juga nanti akan sedikit menggeser wisatawan yang ada di Bali untuk menginap di Jogja. Tentunya saya rasa ke depan Jogja akan menjadi salah satu tempat yang memfasilitasi digital nomad atau pekerja-pekerja digital ya. Dan tentunya kita akan sedikit review dulu makan malam di Seroja. Ini kita sambil ngefoto instagenik ya di Seroja ini. Ini kita pesan nasi godok ayam, nasi godok daging, omelet, nasi goreng, dan kue tiaw. Untuk ratingnya 4,7 dan sedikit kita coba dulu. Ayo dimakan dulu teman-teman. Ini kita mau nyoba nasi godoknya dulu ya. Nasi godoknya ini ada kuah. Kuahnya kayak kuah capcay. 1 sampai 10, 9 untuk kuahnya. Dan ini ada daging, ada potongan kulit.很好吃，这米饭很好吃。 1 sampai 10, 9. Dan ini kita pesan teh tarik dan juga es teh. Yang memang rekomendasi ini kita lihat di TikTok cukup rame ya. Jadi buat teman-teman yang liburan ke Prawiro Taman, ini salah satu tempat kuliner yang kita kunjungi dan rasanya cukup enak. Harga pun juga affordable, sekitar 20 ribuan sampai 30 ribuan. Cukup, nanti kita akan lanjut lagi. Kita nggak akan review satu persatu, tapi kita akan jalan-jalan lagi di Prawiro Taman. Oke, ini salah satu vibes kita jalan-jalan di Prawiro Taman. Dan kiri kanan kita banyak kafe. Dan nuansanya memang persis seperti halnya Kuta dan Legian di tahun 2011-an. Dan ini kita lihat beberapa ada juga bar. Tapi juga ada restoran yang tentunya cukup proper ya, kayak tadi di Seroja. Ini nuansanya kita lihat sambil lihat nuansa musik malam hari di Prawiro Taman. Oke, ini kita lihat nuansanya persis di Bali. Banyak tempat nongkrong, musik sambil ngecil di sini. Kalau kita wisatawan Nusantara minumnya minum kopi, kalau bule minumnya bir. Dan ini juga banyak aksesoris khas Jogja. Sebenarnya di Kuta Legian sama ada Dreamcatcher, ada apa lagi Beb? Aksesoris gelang dan lain sebagainya. Dan jadi kearifan lokal sini juga ada orang jualan sate. Dan tentunya restoran cukup lengkap ya. Ada Italian restoran, ada restoran Meksiko, ada restoran European. Dan tentunya ini juga banyak juga hotel dan juga guest house di sepanjang jalan Prawiro Taman. Dan ini kita liburan di hari weekdays. Dan di weekdays ini enggak terlalu ramai ya. Jadi kalau mau ke Prawiro Taman, pengen rasakan vibes jalan-jalan enak ya, saya rasa di hari weekday. Hindari ya untuk tanggal-tanggal merah, hari-hari besar lainnya. Ini adalah Mexican street food. Kita pengen beli tacos. Mampir dulu.
Jadi sambil jalan ya kita lihat kafe itu juga memiliki penginapan. Dan totalnya berapa kamar, Mbak? 27 kamar. Ada 6 tipe. Tipe apa aja, Mbak? Deluxe, Superior, Deluxe, dan kita lihat ya sedikit showing untuk teman-teman yang mau liburan ke Jogja sebelum ke Bromo dan Tumpak Sewu. Nah ini untuk kapasitas 4 orang, ini kalau untuk keluarga kecil cocok dan tempatnya sangat cozy. Oke, sedikit showing room. Di cafe ini tentunya memiliki kamar. Ini untuk jenis kamar apa, Mbak? Deluxe Family untuk 4 orang 900.000 di weekday, weekend menyesuaikan pada okupansi ya. Dan memang desainnya sangat Meksiko banget, mulai dari kamar mandinya, kamar dan eksterior yang ada di luarnya. Mirip halnya bungalow yang ada di Bali dan juga Lombok. Cuma ini berada di tengah kota, tepat di daerah sekitar sana ada Masjid Jogokarian dan ada Pasar Prawiro Taman, salah satu pasar yang udah direvitalisasi dan memang desainnya sangat unik di sini buat teman-teman yang mau liburan ke Jogja bisa ke kafe ini namanya apa, Mbak? Por Akis Stay and Dine. Jadi ya makan sambil nginep di sini. Yuk kita akan review beberapa tempat lagi yang ada di Jogja. Oke, sekian jalan-jalan di Masjid Prawiro Taman. Sedikit tipsnya, kita bisa parkir di Masjid Al Irsyad ataupun di dekat Tempo Gelato. Cuma syaratnya juga harus beli ya di sini. Kalau parkir mobil, cari kantong-kantong tempat parkir yang cukup strategis sehingga barang-barang yang dibawa pun juga aman. Ini tepat ya di Masjid Al Irsyad. Bisa sholat dulu, setelah sholat jalan-jalan ke Jalan Prawiro Taman. Dan tentunya experience kita jalan-jalan di Prawiro Taman ini cukup menakjubkan karena memang udah lama ya kita nggak lihat suasana seperti di Legian tapi ada di Jogja. Dan sekian untuk vlog hari ini, kita lanjut pada hari besok. Oke, sekian.